Oke, so selamat datang di Tukultor pada tanggal 21 Oktober ini. Hari ini spesial banget ya. Jadi hari ini kita akan membawakan materi tentang methodological guideline dan lesson structure. Nah, sebelumnya kenapa kita membawakan materi itu? Jadi latar belakang kita membawakan materi itu karena saya juga bekerja di bagian Departemen QC. Nah, di Departemen QC itu banyak menemukan lesson structure yang kurang sesuai. Jadi ngajarnya mungkin ngajarnya bagus, tetapi tidak pada strukturnya yang seharusnya. Atau struktur lessonnya itu membuat struktur sendiri. Jadi sangat out of topic dari methodological guideline. So hari ini maka dibikin itu. Nah, apa possibility yang bisa kita lakukan, kemungkinan yang bisa kita lakukan, dan sampai mana kita bisa keluar lesson, dan sampai mana tahap kita harus mengikuti methodological guideline itu gitu. Jadi pedoman kita sampai mana dan batas keluarnya itu sampai mana. Nah, kita akan bahas, kita akan tanyakan langsung, dan hari ini aku nggak sendiri, aku sama Mas Hao di sini. Nah, buat yang belum kenal Mas Hao ini nanti juga bisa kenalan. Nah, mungkin kita sapa dulu. Halo Mas Hao. Halo Nah, Mas nih. Galang. Halo. Nah, Halo Mas Hawking. oh ada Mas Fadli juga. Oh, Mas Kevin datang juga. Berempat Ah, datang Mas semua, Bro. guys. Oke, nah semua datang di sini. So, gitu. Berarti hari ini beneran spesial banget karena entah materinya spesial juga yang datang juga banyak dan semua lead di sini datang. Oke, so guys, aku mau share screen dulu. Aku mau share screen Google Chrome. Oke, ini sudah bisa kelihatan layarku. Udah bisa kelihatan ya? Bisa Kak. Oke, oke aku share screen. Oke guys, nah hari ini di Kultur hari ini ada tentang lesson structure and guideline. Nah, apa itu methodological guideline and lesson structure? Jadi methodological guideline itu adalah methodological yang ada pada setiap course, kecuali CK ya. CK kalian cari juga nggak ada methodological guideline-nya. Dan lesson structure itu struktur dari pengajaran yang jadi panduan tutor, yang jadi pedoman tutor untuk mengikuti sesuai lesson structure tersebut. Ya kan? Methodological itu panduan untuk tutor mengajar di lesson tersebut yang bisa ditemukan pada setiap lesson di dalam course, dan lesson structure itu adalah struktur lesson di dalamnya methodological guideline itu. Maka dari itu pengajaran yang tutor lakukan adalah tidak jauh-jauh dari sana pada seharusnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah gimana sih kita nemukan itu? Ada yang nggak tahu, Kak? Methodological guideline itu dari mana, Kak? Aku nggak pernah baca. Nggak tahu aku di mana itu. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Wah, cocok nih. Cocok masuk timnya Mas Kevin habis ini. Kalau yang Tim nggak lead tahu. masuk tim lead Kevin. Absen dulu. Yang tahu, yang bisa jawab, bisa ditemukan di mana sih? Di penjual cilok, Mas. Di back Di office. back office Kak, itu ada di bawahnya presentasi metodologikalnya di situ. Nah, so gitu guys. Beneran methodological guideline itu di sana ya. Wait, aku share screen dulu. Nah, methodological itu bisa ditemukan di sini. Nih, klik. Semua course ya ini ya ada ya. Baik PS, VP, PP, apapun itu ada. Kalau kalian klik di sini. Nah, di sini ada lesson methodological guideline pada setiap course ini. Mau dari lesson 1 sampai lesson 32 untuk semua course kecuali CK itu ada.
Dan di dalamnya methodological guideline itu ada apa? Ada gambarnya, Kak? Wah, nggak ada gambarnya. Apa tuh di dalamnya? Ada di setiap lesson page. Nah, eh kita short short quiz aja sih. Kalian pada baca ini nggak? Ngaku jujur nggak apa-apa. Nggak baca, Kak, aku malas gitu. Oh, nggak apa-apa juga sih. Maksudnya, toh kalau misalnya nggak baca, hari ini mungkin kita akan jelaskan kenapa ini penting gitu. Nah, ada penjelasan apa saja yang harus dicapai oleh student. Nah, oke. Ya, bener. Ada lesson structure di sini ya. Dan mungkin, nah, ini yang akan mau disampaikan sama Mas Hao secara detailnya. So, gitu guys. Kita akan lanjut ke Mas Hao. Aku akan stop share screen. Langsung aja. Oke, thank you Mas Galang. Oke, aku izin share screen bentar ya. Oke, ini hasil ngebut ya Kenapa? Mas ya. Oke, jadi selamat malam teman-teman. Kenalin buat yang belum kenal, nama aku Hawking. Dan di sini aku dipercaya sama Mas Galang buat jadi Hah? speaker pada malam hari ini. Buat jadi pemateri Nambah buku di apa? Nambah buku lesson apa? structure dan methodological guideline ya. Oke, oke. So hari ini uh, kita akan bahas 4 poin ini. Jadi yang pertama itu tentang aku sendiri, terus yang kedua tentang goal kita di malam ini, dan lesson structure sesuai dengan detail, dan keempat itu ada sharing dan tips mungkin ya. Oke, tentang aku dulu mungkin. Jadi buat yang belum kenal, aku di sini Hawking sebagai analytics lead bersama lead yang lain juga udah hadir. Dan di sini juga sebagai tutor, udah sejak 2023 awal kayaknya. Udah 1 tahunan lebih. Nah, di sini makanya udah ngajar sekitar 1.500 jam. Nah, ini udah campuran courses dari private, group, dan majorly ngajarinnya di bagian Python. Python Start sama Python Pro, baik first year maupun second year. Nah, dulu-dulu juga pernah ngajarin soal coding night sama VP, tapi sekarang mostly di Python aja. Nah, untuk motonya udah bisa kelihatan ya. Jadi kita nyoba aja berbagai opportunity yang ada. Buatlah kesalahan dan kita bisa grow sama-sama. Yang mau connect juga boleh di LinkedIn ya. Oke. Nah, untuk malam ini goal kita ngapain? Jadi yang pertama tuh kita harus tahu dulu kenapa kita ada training ini. Nah, terus yang pertama tadi udah disampaikan dari Mas Galang, yaitu dari QC ada concern karena quality ini kan seperti yang teman-teman tahu di Central Info, itu adalah salah satu matriks kita ya sebagai tutor, di mana quality ini dapat mempengaruhi attendance dari siswa, dan attendance itu dapat mempengaruhi retention, which is our goal di sini adalah sales untuk menghasilkan uang di dalam suatu bisnis. Jadi ini semua ada keterkaitan. Nah, dari segi quality ditemukan berdasarkan hasil penilaian videonya dari Departemen QC, kalau teaching method ini nggak konsisten, strukturnya beda-beda antar setiap tutor. Ini bukan hal yang buruk banget. Ini menandakan juga tutor-tutor kita kan kreatif ya, punya caranya masing-masing dalam menyampaikan materi. Tapi seperti yang kita tahu, kita ada yang namanya methodological guideline. Jadi guideline itu sebagai panduan. Nah, kita bukan berarti kita harus strict kepada suatu panduan, tapi kita mengikutilah, tapi nggak jauh banget dari panduan tersebut. Nah, itu yang dari segi pertama. Terus dari yang sisi yang kedua, itu dari segi time management. Nah, sering banget ngelihat kalau di grup ya, pada curcol kalau, wah grupnya kelebihan, Kak. Waktunya extend-extend mulu. Ada grupnya yang ah, materinya udah selesai duluan nih, Kak. Mau ngapain ya? Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi time management di sini bisa membuat kayak waktu kita kan menghargai waktu ya. Karena waktu tuh nggak bisa balik dan waktu itu berharga. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan itu seefisien mungkin supaya ya 60 menit ya 60 menit, 90 menit ya 90 menit. Jadi kita bisa take kelas baru tapi tetap mempertahankan quality kita yang ada. Nah, terus yang ketiga, tadi dari segi QC, dari segi kita sebagai tutor, dan attention ini dari segi siswa. Nah, kalau siswa, anak-anak, aku sempat nyari-nyari juga kalau attention span dari masing-masing umur tuh berapa, dan sampai sekarang
itu makin lama makin turun ya. Jadi attention span ini perlu kita perhatikan juga dari siswanya. Kadang mereka udah berapa menit udah nggak tahan gitu, pengen pengen gerak, pengen pengen coba ngerjain, pengen praktek, nggak cukup dengan nonton doang. Nah, di sini aku nemu suatu grafik yang cukup menarik ya, yaitu tentang learning teori piramid. Jadi kita ngelihat kalau dari atas, ini retention bukan retention bonus kita ya, maksudnya retention retention ini ya, learning, maksudnya berapa materi yang diserap sama siswa terus bertahan terus menerus. Nah, di sini retentionnya kita bisa ngelihat kalau dari atas kita cuma ngajarin, kita cuma suruh baca, kita cuma kasih gambar-gambar, itu masih ada di bagian atas. Itu namanya passive learning. Nah, yang di bawah ini yang mau kita encourage adalah gimana caranya mereka ikut terlibat dalam pembelajaran. Makanya kita di bagian bawah sini ada practice by doing, itu adalah ketika mereka ngerjain di platform. Dan yang di bawah ini teach others, ini sebenarnya itu adalah kita sendiri sebagai teacher. Jadi kita selama kita menjadi teacher, kita juga belajar sebenarnya. Itu malahan titik tertingginya ya, kasta tertinggi dari belajar. Nah, ini sebagai gambaran aja. Nah, untuk di lesson structure kita, kalau teman-teman lihat di back office, itu kan udah ada menit-menitnya ya. Dari atas, dari intro sampai closing, itu ada menit-menitnya semua. Tapi kalau diperhatiin, itu menitnya hanya khusus untuk yang grup. Jadi metodological yang untuk private itu nggak ada. Nah, kalau kita outlinein, aku outlinein sebelah kiri sini, mulai dari intro sampai closing, itu pembagiannya seperti ini untuk yang grup. Mungkin kita bahas dari yang pertama dulu, di intro. Nah, ketika anak-anak baru masuk ke dalam grup ya, kan waktunya nggak pas tuh. Ada yang datangnya cepet, 5 menit sebelumnya, ada yang datangnya lambat, tuh. Nah, kita harus bisa maksimalin ini, kapan kita strict untuk mulai. Jadi kalau mulai tinggalin aja yang telat. Jadi kita menghargai, selain kita strict, kita tegas gitu ya, kita ngajarin disiplin waktu, kita juga menghargai yang datangnya lebih cepat, menghargai datangnya yang tepat waktu. Jadi next time mereka nggak malas-malasan untuk datang tepat waktu. Oh, orang saya ditungguin, ngapain saya datang tepat waktu, gitu kan? Jadi kita bangun disiplinnya mereka juga di sini. Dan di intro ini, ini jangan lama-lama, 5 menit aja cukup. Kalau private ya, private ya tergantung situasi ya. Banyak anomali kalau private. Nah, kurang lebih itu yang soal intro. Nah, kalau yang discussion, ini itu tentang gimana caranya kita recall memori mereka dari pertemuan sebelumnya. Jadi mereka datang ke kelas, otaknya nggak tahu, otaknya kosong gitu ya. Saya ngapain sekarang ya? Minggu lalu belajar apa? Mereka udah nggak tahu. Jadi di discussion ini adalah kita merecall memori mereka, masukin ya apa yang mereka udah pelajarin di minggu lalu. Kita tanya, kita review materi-materi mereka yang ada di minggu lalu tuh, mereka udah belajar apa. Kalau masih nggak inget, kita kasih clue. Sebisa mungkin jangan dikasih tahu langsung. Jadi dipancing-pancing aja. Oke, itu based on pengalaman aku kayak gitu. Nah, terus di bagian sini ini berkaitan sama attention attention span yang di depan sebelumnya nih. Jadi attention span itu kira-kira sekitar 20 sampai 40 menit. Bahkan ada yang lebih kurang kalau anak-anaknya masih muda, masih umurnya kecil-kecil. Nah, jadi kita harus membagi waktu nih antara kita present dan kita ngerjain platform. Jadi mereka tuh kadang-kadang, oh, dengerinnya, iya iya Kak, benar ngerti ngerti ngerti. Pas di platform bingung. Nah, jadi kita bakal encourage gimana caranya supaya mereka practice by doing di sini. Jadi selain awal-awal kita kasih yang traditional learning, kita encourage mereka untuk active learning lebih banyak. Jadi teorinya jangan banyak-banyak. Nah, kita lakukan itu 2 kali. Jadi sesi pertama dan sesi kedua. Nah, untuk menit-menitnya ini sebenarnya nggak harus secara pasti, tapi kurang lebih strukturnya seperti itu. Kita present, kerjain. Tanya-tanya. Problem solving. Present, tanya lagi. Kita lakuin itu selama 2 sesi. Nah, at the end, nah ini closing ini bisa dimanfaatin seperti hmm, kalau ada anak yang ketinggalan belum selesai, mungkin kita tungguin sedikit sampai beberapa menit lagi. Atau misalkan yang udah selesai, kita bisa kasih soal yang bonus. Dan di closing ini,
kalau bisa mereka semuanya udah stop share, terus sama-sama balik ke Google Meet atau misalkan balik ke Zoom. Pokoknya platform meeting yang digunakan. Terus kita recap hari itu udah belajar apa. Kembali lagi, ini gunanya untuk yang memastikan materi yang udah disampaikan berapa menit nih. Hampir 1 jam ya. Materi yang hampir 1 jam ini, mereka dapat inti atau poin-poinnya. Dan ini penting karena closing ini adalah yang menjadi pertanyaan di intro kita di minggu depan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah siklus yang balik-balik lagi nanti. Nah, itu dari yang segi yang grup. Nah, untuk yang private, karena muridnya cuma satu, ya waktu kita untuk intro, discussion, present, dan closing itu bakal lebih cepat. Nah, ini gambarannya kalau aku pribadi sih menggunakan menit-menit yang seperti ini. Nah, tapi dikembalikan kembali lagi sesuai dengan studennya di kelas ya. Mm-mm. Oke, terus yang terakhir mungkin tips tadi ya. Sebenarnya aku udah sampaikan juga yang tadi ya, review and recap. Nah, tapi tipsnya di sini juga kita harus improvisasi. Karena guideline itu hanya sebagai panduan, ya kan? Guideline kan garis panduan ya. Garis panduan kita cuma ada garis, kita melenceng dikit boleh, tapi kita tetap ada goalnya. Tetap tujuan yang sama. Nah, kapan kita improvise di lesson-lesson seperti ini? Ketika kita first lesson, kita improvise-nya adalah intronya lebih banyak. Kita perkenalan lebih lama. Ketika kita project lesson, materinya kan jadi satu sesi. Berarti yang belakangnya presentasinya lebih banyak. Ngerjain projectnya lebih banyak. Begitu juga dengan work effect, game days, dan graduation. Jadi kita bisa improvise di sana. Dan review dan recap ini bisa increase memory retention mereka. Supaya mereka bisa koneksin apa yang mereka udah pelajari minggu lalu, apa yang mereka akan belajar hari ini, dan apa yang akan dipelajari di minggu depan. Oke, mungkin terakhir dari aku ya. Ini ada satu quotes dari Benjamin Franklin. Tell me and I forget, teach me and I may remember, and involve me and I learn. Mungkin itu aja dari aku kembalikan ke Mas Galang. Oke, thank you banget Mas Hao. Materinya bagus banget ya. So, gitu guys. Mungkin nah selanjutnya bagaimana kita akan membahas jika project lesson bagaimana, jika eh, initial prosedur gimana atau apapun yang sudah kita pernah lakukan seperti wow effect seperti tadi, improvisasi itu gimana. Nah, oke. So, aku akan share screen lagi guys. Oke. Nah, aku akan share screen lagi. Pesan. Nah, udah kelihatan layarku ya. Oke. So, gimana kalau project lesson habis itu gimana kalau wow effect? Gimana kalau itu game days dan banyak hal. Nah, itu bisa kita lakukan dengan ya sesuai dengan panduan yang sudah ada. Nah, jangan takut for your information, aku akan intro dulu di sini. Nanti semua tutor akan mengikuti satu course lagi yang mungkin akan di launching 1 minggu atau 2 minggu ke depan ini. Satu course ini berisi ujian untuk semua tutor wajib. Ini akan beda dari assessment. Ini kita bisa recall lagi, bisa eh, relearn buat materi-materi yang sudah pernah di-trainingkan sebanyak itu, kita recall lagi, kita ngerjain training lagi nanti. Ya, seperti onboarding part 2 tapi wajib diikutin semua tutor. Nah, kita akan ada itu lagi. So, untuk project lesson ini nanti banyak improvisasi, ada banyak mengerjakan, pada intinya kalian bisa me- membuat project, menyelesaikan project, membantu project, terus memberi ide dengan murid-murid itu kasih ide aja. Nah, sesuai dengan yang diinginkan muridnya atau mungkin kalian kasih ide, sesudah itu dipresentasikan projectnya. Nah, seperti itu. So, terus, nah, selanjutnya adalah apa sih hubungannya QC, QC penilaian QC dengan structure lesson ini? Nah, so teman-teman izinkan aku buka penilaian QC di sini. Nah, penilaian QC. Kalian pernah baca ini nggak? Ada yang pernah baca? Pernah dong.
Atau ada yang baru tahu ini? Yang awal-awal onboarding pasti pernah baca dong. Semoga ada bocoran kunci jawaban. Sebenarnya yang dinilai QC sih apa sih? Kenapa lessonku bisa 60? Kenapa quality-ku bisa 70? Atau quality-ku bisa 0 gitu? Ada yang bertanya-tanya nggak? So, jadi gini guys. Di penilaian QC itu correlated dengan apa yang ada di methodological guideline atau lesson structure. Kalau kalian tahu di material ini ada 4 aspek, yaitu warming up, material explanation, reflection, sama time management, dan follow methodological guideline. Kalau misalnya kalian bikin structure sendiri atau melenceng jauh dari methodological guideline, kalian nggak pakai warming up. Oke, langsung teman-teman aku jelaskan hari ini kita jelaskan materinya adalah turtle. Caranya import turtle itu from turtle import bintang atau VP. Kita gerakkan scratch-nya ke sana gitu. Nah, kalian udah kehilangan poin ini dulu. 20 poin ini totalnya, ya kan? Nah, kalian kehilangan 4 poin ini. Material explanation tidak disampaikan, presentasi tidak disampaikan, reflection. Oh, udah ya hari ini, udah selesai materinya. Oke, udah kita tutup. Kalian udah kehilangan 4 aspek ini dulu. Time management yang semula 60 menit, private molor jadi 1 jam 30 menit. Nah, udah hilang poinnya di sini. Oke, so lanjut communication with kids. Bagaimana kalian mendisiplinkan murid, bagaimana kalian kontak dengan muridnya, bagaimana kalian memuji muridnya, dan equal attention to student ini, student open kamera. Nah, itu juga jadi penilaian QC dalam bidang komunikasi. Oke, dalam bidang teknikal itu udah gak perlu aku bahas mungkin. Ini mengenai disiplin, working in the platform, kamera, background, terus internet, sound, dan mic. Ini rata-rata sudah aman. Aku belum bisa kasih datanya, QC apa saja in general yang harus diimprove dari segi QC. Mungkin di akhir Oktober ini juga ada, baru aku bisa olah data yang September. Nah, tapi itu yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Jadi ada hubungannya dengan material tadi, dengan penilaian QC. Jadi kalau kalian mungkin penilaian QC-nya di bawah rata-rata atau gini aja deh, aku berani jamin. Gampangnya gini, kalau kalian sesuai lesson structure, penilaian QC, dan kalian mengumpulkan video tanpa terpotong sesuai dengan lesson structure, mengumpulkan video tanpa terpotong, aku yakin QC itu udah dapat nilai 80 lebih. Aku jamin itu. Kenapa? Karena penilaiannya mengacu pada methodological guideline, ya kan? Nah, kenapa bisa di bawah itu? Mungkin nggak sesuai sama lesson structure atau videonya kepotong. Kok bisa nol juga? Mungkin dokumennya nggak dikasih akses. Itu bisa jadi juga. Nah, maka dari itu, kalau dokumen dikasih akses sesuai dengan lesson structure, tuh aku yakin video nggak kepotong, aku yakin di atas 80%. So gitu itu hubungannya sama QC. Mungkin aku stop share screen. Nah, kita bisa diskusi, tanya jawab. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan soal apapun, mungkin kita bisa jawab. Dan mana scope yang bisa kita keluar dari kondisi-kondisi yang bisa kita keluar dari methodological guideline atau lesson structure, atau mana batas kita untuk keluar sejauh mana gitu juga kita bisa bahas di sini. Yuk yang bertanya, mumpung lead ada Halo, semua di sini, halo Kak Galak, saya boleh tanya nggak? boleh. Iya, halo, perkenalkan saya Albert. Jadi mau nanya, kan biasa saya ngajar Python Pro ya, apalagi khususnya grup gini ya. Jadi gimana caranya kita tetap konsisten waktu ngajar kita bisa tepat 1 jam selesai, seperti yang dijelasin Kak Hawking tadi ya. Sementara ada beberapa student yang kayak struggle gitu ya buat ngikutin, bahkan kita suruh on cam atau on mic aja tuh susah gitu. Biasa cuma 0, 1, 2 orang doang, jadi kita ngejelasin biasanya kalau saya sih jadi berulang-ulang gitu. Misal saya udah ngejelasin ini kelas di Python begini, begini, begini. Ntar ada yang nanya lagi tiba-tiba di chat, Kak, masih kurang ngerti, Kak. Coba jelasin lagi. Dan
ketika ada yang nanya gitu, nextnya ada yang nanya lagi juga lewat mic gitu. Kira-kira ada nggak saran biar gimana caranya kita konsisten ngejelasin ke khususnya student group dan maka apa bikin waktu penjelasan kita tuh menjadi lebih efisien karena saya merasa dikit struggle gitu ketika ngajar murid yang nanyanya hal yang sama terus gitu. Padahal udah lewat ini apa namanya? Lewat dari penjelasan yang harus saya jelasin. Udah itu aja sih. Kira-kira gimana ya? Oke, mungkin dari tutor Python ada yang mau ngejawab dulu, Mas Kevin atau Mas Hao. Itu Boleh case-nya aku dulu private kali ya atau baru grup Mas nih? Kevin. Boleh. Boleh, boleh. Tadi Sebut dari Mas Hao. dari Kak Albert ya. Oke, oke. Nah, kalau dari tadi kalau aku recap pertanyaannya itu pertama dari segi on-cam, kedua dari segi pertanyaan sama keaktifan murid ya. Jadi kalau dari segi on-cam, based on pengalaman aku, kalau di Python Start itu masih semangat ya, ceria-ceria. Tapi kalau yang Python Pro itu udah mulai males-malesan on-cam. Jadi dibuat kesepakatan aja di awal, apakah kita mau on-cam atau enggak. Nah, tapi kalau sama-sama buat kesepakatan, ya tetap harus kerjain kan. Dan kita bisa pantau itu dari progresnya di BO. Itu yang pertama kalau dari yang on-cam. Terus yang kedua, dari segi pengertian murid ya. Dia udah, sebenarnya kalau dia udah nanya-nanya, itu kan bagus sebenarnya. Karena dia udah aktif bertanya, daripada diem doang kayak batu. Jadi ya, itu udah bagus karena dia udah nanya-nanya. Nah, kita harus tahu nih, dia nggak ngertinya di mana. Apakah ternyata yang dia nggak ngerti itu adalah konsep yang di awal banget, atau yang nggak dia ngerti adalah hal yang sama berulang-ulang. Nah, kalau problemnya adalah di awal, ya mungkin kita harus jelasin konsepnya dari awal. Mungkin aja kita setiap kali pengerjaan, kita ingetin lagi, oh konsep awal lagi nih. Nah, kalau misalkan ternyata hal yang samanya berulang-ulang, berarti mungkin ada isu di cara kita penjelasan. Kalau misalkan mayoritas ngerti, berarti penjelasan kita aman. Tapi kalau mayoritas yang nggak ngerti, berarti penjelasan kita mungkin bisa menggunakan ilustrasi yang lain atau kita mengkoneksikan dengan materi yang sebelumnya. Gitu sih. Mungkin dari Mas Kevin ingin nambahin. Setuju sih sama Mas Hawking dengan tadi dari kita juga harus tahu dari mana sih sebenarnya ini isunya gitu ya seperti yang dibilang Mas Hawking kalau dari mayoritasnya paham tapi aja satu anak yang berulang-ulang itu berarti di mereka juga ada trouble-nya. Dan kalau biasanya kalau Python Pro di awal seperti yang dikatakan Mas Hawking juga mungkin antusiasme ataupun kayak udah pada males open cam tapi di awal kalau bisa emang kelas ini dari awal banget kita yang megang kita bisa buat penjelasan dulu kenapa kita wajib open cam gitu kayak biar mereka sama-sama ngerti juga karena kan belajar dengan live interaction bisa menghilangkan bosan, bisa bukan bikin kita lebih fokus, bisa saling mengenal. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian tambahan sedikit juga, kalau misalkan muridnya di bagian itu aja nggak ngerti, mungkin kita tetap harus move on atau carry on karena nggak bisa nungguin mereka aja dan alternatifnya nanti kita bisa kasih recording kelasnya dan bisa dipelajari juga di luar kelas. Kita sampaikan baik-baik ke orang tuanya, biar enggak ada miskomunikasi tentang expectation orang tuanya nih. Dikira anaknya bisa, ternyata di kelas kesulitan. Gitu sih kalau dari aku. Oh, mungkin aku mau Oke. nambahin dikit lagi boleh? Oke, oke. Kalau yang di Python, biasanya aku tergantung kelasnya ya. Kadang aku pakai PPT, kalau anaknya kebayang. Tapi kalau yang anaknya nggak kebayang, aku langsung live coding. Jadi sambil ngerti Setuju. codingannya, sambil Sama. sambil ngejelasin. Heeh. Jadi itu salah satu tips juga. Biar mereka lebih kebayang di sintaks sama pas ngeplaynya. Oke. Sebelumnya thank you ya Kak Hawking, Kak Kevin, sama sekalian nih, sorry buat yang lain juga mau nanya lagi. Oke, kalau misalkan itu oke lah, saya ngerti gitu loh. Maksudnya kita bisa carry on gitu. Tapi di struggle yang saya dapat lagi, banyak yang ya udah diem-diem baik gitu ya sebutnya ya udah diem aja gitu. Kalau mau ngerti gak ngerti ya karena off cam juga kan gak ada yang tahu kan. Kalau dipanggilin juga kita jadi kayak apa ya sebutannya cringe gitu. Misal saya pengen Kak Hawking coba jelasin lagi yang tadi kakak kakak terangin bisa nggak diam diam dan diam kita bahkan nggak tahu dia progresnya udah sampai mana mau kita suruh share screen juga alasannya ABC dan itu sedikit apa ya kita sebagai tutor jadi kayak agak capek aja sih
waktu kejadian hal-hal kayak gitu. Misalnya yang aktif di sini Kak Galang doang, jadi yang selalu jawab tuh Kak Galang, dan Kak Galang lagi gitu. Nah, itu sih. Maksudnya saya pengen cari cara gimana biar semuanya aktif gitu loh. Setidaknya at bare minimum gitu. Ya, gitu aja sih Kak Hawking. Pengen nanya gitu. Solusinya gimana? Khususnya Python Pro yang kira-kira umurnya 15 sampai 17. Mm-mm. Oke, mungkin aku bisa jawab ya. Hmm, sebenarnya progres itu yang pertama bisa dicari tahu dari back office ya. Klik back office bagian progres itu. Nah, ini apakah mereka nggak aktifnya diem itu nggak ngerjain atau eh, diem tapi ngerjain gitu. Kita pasti kasih tahu nih. Dan seberapa persen mereka ngerjain atau mereka nggak ngerjain. Nah, mungkin setelah itu mungkin jadi gini aja. Bikin lessonnya agak menyenangkan. Kalau saran aku ya dari gini misalnya. Eh, Belajar looping nih. Belajar looping, kita pandu bareng aja, belajar looping. Nah, kita akan belajar looping. Looping itu konsepnya apa sih, teman-teman? Kalian pernah nggak nyoba mesin ATM gitu? Nah, jadi dibawa ke kehidupan-kehidupan real life. Misalnya, looping itu apa? Mesin ATM. Mesin ATM kalau kalian salah 3 kali, apa yang terjadi? ATM kalian ketelan atau ATM kalian keblok. Nah, begitulah konsep dari looping. Dijelaskan dulu, dibawa ke kehidupan-kehidupan nyata, contoh-contoh asli. Jadi mereka itu ada excitednya yang pertama, ya. Yang kedua adalah kalau mereka eh, masih kurang excitednya, diajak ngerjain bareng dulu. Nah, ajak ngerjain bareng. 1 nomor, 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor, baru lepas. Suruh problem problem solving sendiri. Jadi gini, yang aktif nggak terlalu aktif karena juga ngikutin Mas. Yang pasif juga bisa ngikutin. Karena nanti kalau kayak gitu diterusin, ada gap antar student. Gapnya tinggi itu. Yang bisa-bisa, yang nggak ngerjain sama sekali. Nah, maka dari itu supaya bangun lesson penjelasan-penjelasan lebih menarik, samakan di penjelasan di kehidupan nyata supaya mereka paham dan excited, suka dulu dengan apa yang mereka pelajari. Yang kedua adalah bikin lesson untuk kerjain bersama-sama dulu. Oke, Oke sih, Kak Galang. Thank you banget ya. Sarannya mungkin saya coba dulu kali ya ntar ya di next lesson saya, khususnya yang grup. Heeh. boleh. Udah, itu aja sih pertanyaannya. Thank you ya, Kak Hawking, Kak Kevin, Kak Galang. Oke, oke. Oke, ada lagi yang nanya. Nah ini nih, kelas JG, kelas saya gak on kan nggak main game. Thank you for the question. Nah ini diajak di trigger dulu aja, ajak ngerjain project bareng, ajak ngerjain soal bareng gitu. Suruh ngikutin dulu awalnya. Makanya kayak dibikin suka dulu sama course-nya. Kadang tuh mereka nggak suka karena disuruh orang tuanya, dah kamu les di sini. Orang tuanya bilang, dah kamu les di sini, kamu belajar ini. Terus habis itu anaknya belajar apaan ini? Kan gitu. Mereka jadi motivasinya dari dalam diri itu kurang karena disuruh aja. So gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Tanya sampai mana sih scope kita bisa keluar out of lesson gitu. Nah gini guys, sebenarnya buat lesson-lesson private itu misalnya gini, ada anak ABK ya misalnya ya, beneran nggak bisa ngikutin lesson, terus tapi orang tuanya pengen mengisi kegiatan atau pengen mengikuti apa, terus anak berkebutuhan khusus gitu. Kalaupun mau keluar dari lesson atau praktik-praktik, yang penting anaknya bisa belajar sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa menyesuaikan aja untuk case-case private seperti itu. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak bisa nggak bisa pada hal semua ya. Tapi kalau emang anaknya sesuai umur, yang pertama sesuai umur, terus nggak ABK, nggak berkebutuhan khusus, ya kalian berpedomanlah pada lesson structure tersebut, pada methodological guideline tersebut. Kalaupun kalian outset outset dikit, kalian mau nambahkan game, kalian mau eh,
aktivitas yang lain, at least kalian tidak keluar jauh dari lesson structure tersebut. Hmm. Aku juga pernah sharing ya ini ya. Ada anak suka main game, suka main game, suka main game, suka. Jadinya pengennya main game lah. Nah, saat itu pelajarannya itu adalah visual programming, Scratch. Karena anaknya suka main game, di dalam Kahoot itu ada game quiz, tapi kuisnya itu tentang pengetahuan dasar Scratch. Jadi aku kirimin materi dulu tuh waktu itu. Aku kirimin materi dulu, besok minggu depannya aku ajak kita belajar game tentang Scratch dan kamu harus benar semua karena ini main game. Dan benar, mereka pelajari itu, mereka pelajari dasar-dasarnya, fundamentalnya Scratch, besoknya main game dan banyak yang benar. Akhirnya dari situ mereka paham, oh Scratch itu kayak gini. Oh, fungsinya green flag itu buat menjalankan script. Oh, fungsinya body spread click itu buat supaya ketika diklik nanti melakukan sesuatu. Jadi gitu. Jadi kadang metode orang tuh beda-beda dan ya bisalah kita boleh sedikit-dikit. Nah, gitu. Oke, yuk lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin 15 menit lagi masih oke nih. Ayo tanyakan aja. Kejawab pasti hari ini. Sama para ahli loh ini. Ayo guys, yang mau bertanya jangan malu-malu. Hmm. Mumpung Saya ada talking. pertanyaan, Kak. Oh iya, Boleh. Sorry, saya ini saya tuh kalau misalnya ngajar tuh lebih bingung pas CK, soalnya kan CK tuh kelasnya relatif lebih cepet ya. Jadi kalau misalkan say anaknya udah beres gitu ya, terus kita bingung lanjut waktunya gimana, nah jadinya suka jadi bingung gitu. Harus gimana? Kalau kayak kalau misalkan kalau saya kelas desain kan saya biasanya langsung penjelasan singkat, terus langsung lebih kayak ngebebasin anak gitu. Tanda kutip ya dalam batasan. Tapi kalau CK kan kayak bingung gitu. Oh, terutama lesson 1 sampai 8 ya. Iya, jadi kayak dulu kayak kemarin kelas CK jadinya canggung gitu. Kalau Oke, udah oke. beres bingung harus ngapain ya. Jadinya ojo meneng bae gitu. Sebenarnya kasih ini deh. Mungkin aku biarin Mas Fadli jawab deh. Oh, ini spesialisnya Mas Fadli nih. Loh, lemparnya ke sini. Oke, eh, hmm, CK ya, agak karena kalau CK tuh kliknya beda-beda anak-anak itu. Kadang ada yang gampang, kalau gampangnya dipancing pakai main game apa gitu. Ada yang susah. Kalau yang susah tuh biasanya gini, itu tuh beneran anak-anak yang nggak pernah megang gadget sama sekali. Lalu tiba-tiba, hai kamu ini laptop, belajar laptop harus bisa 10 hari. Ya itu ada yang kayak gitu. Ada beberapa parents ngiranya tuh dengan belajar CK langsung bisa klik kanan, langsung bisa klik kiri dan tuntutannya jadi lebih besar. Jadi mungkin cari ininya dulu kali ya, cari kliknya dulu. Biasanya aku kalau perkenalan CK VPDL. Ini CK kan tadi bener kan aku nggak salah konteks Ya ya? betul, Iya, CK. CK VPDL itu biasanya aku minta perkenalannya itu bukan hobi, tapi tiga favorit game. Nah dari situ aku bisa akses nih. Contoh, misalkan favorit gamenya tiba-tiba Wukong. Nah tuh mantep tuh, Waduh, keren. itu Berarti udah tingkat setidaknya gede punya gitu. device yang mumpuni dan bisa main game Wukong gitu kan. Maksudnya kan kalau game Wukong kan sabar gitu kan. Nggak tahu misalkan tiba-tiba kalau cuma jawabannya Mobile Legend, Free Fire, Roblox. Nah ini berarti tipe-tipe orang pemain handphone yang dimana dia nggak akan bisa, bukan nggak akan bisa ya, tapi harus lebih pelan-pelan dijelasin Hmm. komputernya gitu. Jadi mungkin pakai dari situ. Kenapa? Karena kalau anak-anak dijawab hobi, mereka tuh belum paham dengan konsep hobi. Mereka tuh taunya ekskul renang berarti hobi gue renang. Nggak gitu padahal kan konsepnya kan. Ka- ka-
mereka tuh lebih suka dengan ya udah kasih aja 3 game yang suka kamu mainin. Nah kalau misalkan tidak ada, ditanya 3 game tidak bisa jawab, nah ini sudah danger danger ini. Dia tidak pernah main game, otomatis dia tidak pernah main gadget dengan lama. Biar aku nggak bilang nonton YouTube itu bukan main gadget ya, karena kalau YouTube kan klik udah HP-nya ditaruh dalam tanda kutip gitu. Itu bukan Hmm. bermain loh. Jadi kamu tinggal melihat kayak orang nonton TV gitu kan. Emang ada orang main TV kan nggak? Jadi mungkin mulai perkenalannya dari sana. Jadi kamu aksesnya dari situ dan dari situ kamu bisa tahu nih, oh cara pendekatannya seperti A, B, C gitu. Dan biasanya aku tuh pakai website. Aduh ini aku udah sering bilang sih, cuman kayak orang bawel jadinya. Aku kalau misalkan eh itu tuh pakai website ini. Aku share screen, boleh share screen nggak ya? Sebentar deh share screen. Untuk latihan anak-anak di luar. Jadi biasanya aku kasih PR dalam tanda kutip pakai website ini untuk latihan mereka ngetik di rumah. Nah, jadi ini digunakan, kita juga bisa lihat di sini apakah dia ngerjain atau enggak. Kalau misalkan dikasih tugas seperti ini yang gampang, ini tuh gampang tugasnya nanti. Cuman ngetik 2 huruf, cuman ngetik 3 huruf, itu kalau nggak dikerjain, berarti memang dari rumah hubungan kita, hubungan dia dengan coding, baik itu CK, VP atau DL, ya hanya di kelas aja, tidak mengerjakan di entah itu di rumah tidak dikasih akses komputer atau dia tidak emang nggak mau gitu. Nah, kalau dari situ dari tugas di rumah yang gampang tidak dikerjakan, berarti memang susah. Karena Iya, balik lagi ya, karena belajar coding, apalagi coding yang asing itu kalau nggak latihan di rumah itu susah. ya sama kan ini Kak, saya tuh kemarin ya sampai sama orang tua minta ini boleh nggak minta video cara penggunaan Scratch Junior. Waduh, saya ini Cara apa? jadi ada yang minta video ini gimana buat video Scratch Junior. Ya ini sebenarnya eh, mungkin kan saya OTR, jadi saya ngegantiin guru yang sebelumnya. Jadi mungkin karena beda cara ngajar ya, saya tuh lebih agak straightforward ya. Terus ya dia lebih kayak banyak penjelasan. Jadi ya mungkin ya udahlah, saya kirim video ngajarnya cara penggunaan Scratch Junior gimana. Kan itu yang mengirim message ya, yang jadi kita assign Hmm. message ke satu karakter buat si karakter ini tuh jalan. Itu. Ya Oh, ini gimana? yang pesan itu ya. Itu aku Ya, benci yang banget tuh pesan. pesan di CK. Karena cuma ada 4 message kan dia. Hmm. Cuma biru, kuning, oranye sama ungu kalau nggak salah. Hmm, ya, ya. Hah, intinya Gitu. sih kalau memang kamu sudah merasa straightforward lebih dibenerin lagi satu. Karena balik lagi CK itu tidak bisa straightforward ya. Iya, Ada iya. karena kan dia meskipun di methodological guidelines-nya dia harus bikin awan gitu. Ada anak yang nggak suka awan. Kamu nggak bisa Hmm. ngelawan itu. Kalau tiba-tiba pengennya matahari atau tiba-tiba Oh pengen ya, ya, matahari ya, hilang ya. atau bintang hilang nggak bisa kayak gitu. Dan kalau Sama memang Kak. orang tua minta butuh Oh. video itu bisa kita kasih karena itu mungkin bukti kalau dia belajar di rumah gitu loh. Sama ini Kak. Kalau misalnya saya eh, kasih game gitu ya, Hmm? nggak apa-apa kan kayak misalnya flash game gitu yang masih berhubungan sama si pelajaran itu. Boleh, boleh, boleh. Aku ngasih download link bajakan Typing Shark. Oh boleh yang kayak Typing Shark gitu. Oh, boleh. Ini aku juga pakai Typing Club juga. Ini buat belajar ngetik. Tapi Oh, lama-lama saya mikir, wah saya takut ngasih virus ke komputer orang tua, jadi aku pakai Typing Club aja. iya Karena betul. orang tua tuh nggak ngerti download bajakan, guys. Jadi Iya, kalian jangan kasih link bajakan ini ke mereka ya. sorry ya, bukannya saya negatif atau gimana, tapi kadang-kadang kayak saya orang tua saya ya, Word aja masih bingung gitu. Itu dia, ini sorry bukannya gimana-gimana, mohon maaf. Iya, iya, iya. Kita, apalagi kayaknya tutor di sini sering ya ketemu orang Mac yang nggak bisa pakai Mac gitu kan. Ya Ya itu kalau juga Mac contohnya, emang contoh beda ya, kasusnya gitu soalnya kan. aku pakai Mac pas kuliah doang kan, nggak enak jujur, agak gimana Nggak ya. apa-apa, tapi Mac memang tuh seperti itu terlalu Kak, slick. kondisi ininya. Ya, Mac tuh terlalu slick kalau kata saya. Nggak bisa, iya download aplikasi aja bukan akses. Jangan kan buka aplikasi, share screen di Zoom dengan kita nggak, ada yang bisa share screen Zoom tapi nggak bisa control screen karena dia tidak kasih akses Zoomnya untuk controlling screen. Hmm. Wah gitu deh. Rungsang udah kalau misalkan orang tuanya nggak ngerti Mac, nggak ngerti ini, tapi dia pakai Mac gitu. Ya kita tidak Apalagi, menyalahkan jangan pakai Mac tuh nggak, tapi ya sih. mm, gitu loh. Jadi Sama memang Mac tuh, oh ya. jadi memang kita kasih bahasa yang lebih mudah gitu. Kalau Hmm. aku nanti aku akan bisa kasih link websitenya biar kamu nanti latihan lagi. Ya, Dan juga untuk CK ya gitu tadi penyampaian materinya sih lebih nyantai dan cari hobinya dulu. Kamu coba oke. perkenalannya dengan cara yang lebih gampang gitu kayak hobi Ya. kayak tadi game 3 game. Kalau misalkan gamenya Valorant, Dota berarti dia udah jago banget main Oh komputer tuh. Main itu Dota kan, main udah Dota nggak nggak bisa bakal main komputer kan lucu pusing, dong. udah Gitu ngerti ya. lah itu.
sama kayak ini singkat sih satu lagi ya. Bedanya Oke. desain grafik sama visual program, visual apa VP, visual apa Desain ya namanya? grafis itu dia pure Oh, gambar. VP apa gitu? Hmm. Dia pure gambar, meskipun ada sama-sama ada animasi, tapi cara animasinya beda. Kalau misalkan eh desain grafis, dia animasinya menggunakan sistem FPS atau frame per second gitu kan. Jadi setiap frame tuh harus Hmm. digerakin karakternya gini 24 kali selama 1 detik. Ya itu berarti 24 frame per second. Intinya gitu deh. Aku nggak mau terlalu teknikal. Tapi kalau VP gerakinnya adalah banyak cara. Bisa pakai glide, bisa pakai eh move berapa step gitu-gitu. Jadi intinya kalau graphic design nggak ada codingnya sama sekali, tetapi visual programming itu ada codingnya, tetapi ada visualnya, entah itu gambar karakter, bikin karakternya jalan, bikin karakternya muter-muter, pokoknya Kayak gitu. kayak Tinkercad itu ya yang code blocks itu ya kemarin aku Oh, sempat main. Tinkercad kita nggak bukan untuk code blocks, Tinkercad kita purely untuk 3D aja. Oh, tanahnya saya kemarin pakai code blocks itu VP ya. Yes. Hah, Oh. code blocks? Oh, Oh, ini ini Mas ini Jarot ya, ngajar kelas ini baru ya nih. ya 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 Tanda ya Ya ada ya. ya. orang Ah, online nih. aku baru connect. Heeh. Ya ya, Eh, code blocks itu ada code blocks, tetapi Mas kelas Galang aja khusus deh. itu kelas khusus tuh. Saya takut salah sebut. Itu kelas spesial Mas buat uji coba course ke methodological guideline. Oh, oke oke oke. Soalnya ya jujur kemarin agak panik juga ya code blocks ya, tapi untung anak-anaknya bisa ngikut sih. Akhirnya pada bisa juga. Aman-aman sih. Kalau anak-anaknya aman. Cuma emang Tutornya yang materinya pusing. kayak gitu. Nah, Emang tutornya ya jujur saya agak pusing sih. Oh, waduh Tutornya ini ada kaget. coding gimana kan kayak aduh saya belum saya aduh coding bener-bener minim banget kan. Gak sampai level Python. Yes, yes, itu tes itu. Makanya memang, tapi untuk aslinya, pure track aslinya itu nggak ada coding sama sekali. Ya, ya. Oke oke oke. Ya, itu saja sih Kak. Terima kasih ya Kak Galang, Kak Fadli. Oke. Ada lagi guys yang mau nanya. Mungkin yuk pertanyaan terakhir yuk. Sebelum kita tutup yuk. Gimana guys? Ada lagi yang mau nanya? Betul. Tips ngadepin student tiap di kelas nangis kalau kelas DL. Waduh, tiap di kelas nangis itu gimana tuh ngadepinnya? Ini aku ada kasus kayak gini. Ini VP sih. Memang cukup gede untuk nangis ya, cuman nggak tahu. 9 tahun, nggak tahu muka aku yang terlalu galak atau gimana. Pertama-pertama nangis. Jadi kalau udah kasusnya nangis itu kan udah nggak bisa komunikasi sama kita kan. Kita mau ngomong A, I, U, E, O itu udah nggak bisa. Mungkin lebih ke tanya parentsnya dulu gitu. Biasa, kalau memang dari pertemuan pertama itu dia nggak nangis, itu berarti kita bisa kasih 3 opsi ngomong ke parentsnya. Coba ditanya apakah jadwalnya yang di mana dia capek. Yang kedua apakah karena mukaku atau pembawaanku yang agak galak gitu kan. Atau yang ketiga memang nggak suka sama course-nya gitu. Jadi kita kasih 3 pilihan itu. Dengan 3 pilihan itu kita misalkan anaknya, iya ini anaknya lebih suka gambar. Sebenarnya aku taruh visual karena aku pengen anaknya coding juga gitu. Ya nangis gitu kan. Nggak bisa dong. Masa mau tiap 16 minggu Anda anaknya nangis gitu. Kebetulan itu 16 minggu. Aku arahin ke GD dan aman gitu. Jadi kita cari dulu analisanya kenapa nangis dulu. Karena kalau dicari solusi tanpa tapi kita nebak-nebak ya susah. Mau ngasih permen juga jauh. Jadi ke situ. Meeting online dengan Alina lagi. Wah, ini Kak Galang yang jawab aja apa? Boleh, boleh. Ajak meeting aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ajak aja. Bu Alina kapan meeting gitu. Cariin tutor-tutor nih. Pada punya pertanyaan. Tapi yang datang minimal 100 harusnya. Gimana? Absen Seratus tutor lima bisa puluh semua? dong. Masa 100 sih? Susah Ya loh seratus lima ngundangnya loh. puluh dong. Ya Time seratus zone-nya lima puluh. jauh loh, guys. Ya 150 guys. Ntar Iya, yang datang seratus seratus lima lima puluh. puluh Tentuin hari apa kita undang. Gak apa-apa boleh. Nih. Kangen disapa tuh. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanyain?
Aman kayaknya Mas, langsung. Oke, aman ya. So guys, gitu aja. Let's sum up ya. Jadi kita hari ini menyampaikan metode tentang apa methodological guideline dan apa hubungannya dengan lesson QC. Tadi dari aku methodological guideline itu disampaikan di apa, lalu bisa ditemukan di mana. Terus dari Mas Hawking tadi detailnya menyampaikan methodological dengan pembagian setiap waktunya bagaimana dan apa itu yang bisa tutor lakukan dengan waktu-waktu tersebut dan detailnya bagaimana. Terus tadi aku di akhir apa hubungannya itu dengan QC? Hubungannya itu dengan QC adalah penilaian QC itu berpedoman pada lesson structure yang ada di methodological guideline. Kalau kalian mengikuti sesuai dengan itu dan videonya tidak terpotong dan diberi akses itu adalah nomor pertama. Nah, itu pasti aku jamin penilaian di atas 80%. So gitu. Nah, so gitu guys. Untuk kultur hari ini thank you banget. Hari ini ada sekitar 60 orang yang datang, ramai banget. Aku harap setiap Senin seperti ini sih. Setiap 2 minggu sekali. So gitu. Bye bye semua dan thank you, sehat selalu dan selamat istirahat. Bye Bye guys. bye.